Lembaga Penyiaran Publik Lokal Merapi FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempersembahkan Ruang Siswa. Ruang Siswa. Baik, 93.6 Merapi FM, mitra setia Anda, radio kebanggaan warga Boyolali. Semangat pagi, halo anak-anak hebat yang ada di Boyolali dari segala penjuru, dari Selo, Teras Sawit, sampai yang paling ujung utara dari Juwangi. Apa kabar kalian anak-anak hebat? Semoga semua baik-baik saja ya. Pagi ini ada Pak Sis ini yang akan bersamai kalian dalam program siaran pendidikan. Yuk yang belum bangun segera bangun. Mandi pagi atau pakai parfum. Pakai parfum saja boleh nggak sih? Boleh ya. Biar harum dan comfort nanti ketika nyimak siarannya Pak Sis. Kemudian yang belum sarapan bisa juga sarapan. Kalau udah penuh perutnya sarapannya masih sisa, silahkan bisa diantar nih di radio Merapi FM 93,6. Baik, sebelumnya anak-anak hebat, perkenalkan dulu ya. Nama Pak Sis. Nama panjangnya ya Pak Siswanto. Ternyata nggak cukup panjang ya, hanya pendek ya. Tapi itulah doa dari orang tua. Pak Sis setiap hari beraktivitas di SD Negeri 3 Boyolali. Pak Sis mengajar kelas 6 dari tahun 2011 sampai tahun ini. Jadi udah sekitar hampir 10 tahun ya anak-anak ya. Sebelumnya Pak Sis aktif sebagai guru di Kecamatan Selo, yaitu tepatnya di SD Negeri 2 Kelaka. 2 jam ke depan, Pak Sis akan menemani kalian dari pukul 7 ini sampai pukul 9 untuk memandu acara siaran pendidikan melalui 93,6 Merapi FM. Pengen tahu kan materinya apa kira-kira? Simak terus ya sampai selesai. Jadi sembari pagi hari membantu orang tua boleh, atau mungkin mendengarkan tugas atau mengerjakan tugas dari guru gitu ya, atau apapun lah aktivitas pagi hari kalian bisa kok sambil nyimak dan dengerin siarannya Pak Sis di Merapi FM. Yang mau gabung boleh banget ini ya, Pak Sis tunggu. Nanti gabung aja ke nomor WA-nya Pak Sis atau nomor WA dari Merapi FM. Nomor WA-nya Pak Sis anak-anak bisa simak dan catat nanti kalau mau tanya-tanya untuk materi pada pagi hari ini. Nomornya adalah 0858 02935667. Pak Sis ulangi lagi ya. 0858 02935697. Atau bisa juga yang mau beri atensi, mau tanya sama Pak Sis, bisa gabung juga di WA-nya Merapi FM di 0878 Baik, anak-anak hebat, semuanya udah ready ya untuk mendengarkan siaran Pak Sis ya. Anak-anak, sebelum Pak Sis masuk ke materi inti ini ya, jadi ada informasi penting dan bagus buat kalian. Informasinya apa? Pengen tahu kan? Mulai hari Senin akan ada program Ruang Siswa di Radio Merapi FM. Jadi program ini hasil kerjasama antara Diskominfo Kabupaten Boyolali dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Darmanto SPD MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, serta Bapak Abdul Rahman MPD selaku Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Boyolali yang sudah membuat program Ruang Siswa. Jadi kenapa ada program Ruang Siswa? Jadi Ruang Siswa ini merupakan solusi bagi anak-anak yang mengalami kendala internet saat belajar di era pandemi. Kita tahu ya anak-anak ya, dengan adanya pandemi sekarang kita dituntut untuk selalu online, belajar via daring, yang automatically menghabiskan banyak kuota internet. Makanya dengan program ini kita nanti bisa menghemat penggunaan kuota internet. Di samping itu bisa juga menginput khasanah keilmuan kita. Jadi nanti pasti akan tambah referensi ilmu baru. Begitu, oke. Terus lagi, acara Ruang Siswa ini nanti akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 9. Ingat ya. Jadi mulai hari Senin besok tanggal 31 Agustus itu sudah mulai on. Mulai pukul 7 sampai pukul 9. Untuk jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat itu untuk siswa SD. Kemudian hari Selasa, Kamis, dan Sabtu
untuk siswa SMP. Jadi jangan lupa mulai minggu depan pagi-pagi bangun pagi, kemudian sarapan, simak 93,6 Merapi FM untuk mendengarkan acara Ruang Siswa. Begitu ya anak-anak ya. Pak, saya nggak punya radio ini Pak. Siapa bilang sih zaman sekarang nggak punya radio? Pasti semuanya udah punya radio kok. Orang tua kalian kan punya HP ya. Bahkan anak-anak pun mungkin yang sudah kelas tinggi SMP itu udah punya HP sendiri. Di dalam HP itu sudah ada fitur radio anak-anak. Tinggal kalian colokkan saja headsetnya, kemudian cari frekuensinya 93,6 FM, maka kalian sudah langsung bisa mendengarkan dan menyimak siaran pendidikan, yaitu program Ruang Siswa kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Diskominfo Kabupaten Boyolali. Gitu ya anak-anak ya. Yang baru gabung silahkan ya, langsung siap-siap ini. Ingat tadi selama 2 jam Pak Sis akan membersamai kalian. Cukup lama juga ya nanti ya 2 jam ke depan ya. Sambil sarapan boleh nggak sih Pak Sis? Boleh banget lah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebelum ke hal inti anak-anak, akhir-akhir ini kan ada wabah pandemi COVID-19 ya. Jadi anak-anak harus tahu dulu COVID-19 itu sebenarnya apa sih gitu ya. Bahayanya apa sih, kemudian bagaimana cara kita mencegah penyakit COVID-19 itu. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Kemudian untuk sejarah penemuannya anak-anak. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, WHO atau World Health Organization mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona atau coronavirus, yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di negara Cina, termasuk di luar provinsi Hubei. Oke, itu tadi sekilas mengenai virus corona. Kemudian ada apa lagi sih mengenai virus corona? Jadi virus corona atau coronavirus itu merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Auto Respiratory Syndrome. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019, disingkat menjadi COVID-19. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Pengen tahu lebih lanjut kan pastinya? Baik, Pak Sis jelaskan ya. Yuk yang baru bangun segera gabung ke 93,6 Merapi FM, radio kebanggaannya warga Boyolali. Jadi coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan kejadian ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian ada nggak sih yang pengen tahu masa inkubasinya berapa lama kan gitu ya, biar menambah referensi keilmuan kita tentang coronavirus. Jadi masa inkubasi dapat bervariasi antar pasien, yaitu bisa 2-14 hari setelah terpapar berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Kemudian ada laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ini sekarang anak-anak. Banyak juga yang OTG ya, jadi mereka tidak memiliki gejala tapi bisa sebagai pembawa virus. Makanya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, kemudian pasti semua nggak pengen ya tertular COVID-19, karena nanti kalau tertular
kita bisa sesek, nanti bahkan bisa sampai is dead ya anak-anak ya, bisa sampai meninggal dunia seperti itu. Untuk penularannya gimana ya Pak Sis? Ada yang mau bertanya nggak? Atau cukup itu saja? Ada ya? Pasti masih penasaran ya. Oke. Untuk penularannya anak-anak, penularannya itu dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet atau percikan cairan tubuh ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernafasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Kemudian penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya, dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin area mata yang sensitif. So, tiap hari jangan lupa kemanapun kita pergi harus pakai masker gitu ya. Kemudian lagi, karena adanya virus corona, untuk mencegah penularannya yang sangat masif anak-anak, kita juga harus membatasi pergerakan kita sekarang. Kalau biasanya mau olahraga, oke lah, mau berenang Pak Sis, boleh nggak sih berenang? Kalau dulu boleh banget ya, justru malah menambah imun tubuh. Tapi sekarang kita harus sedikit waspada. Anak-anak harus bisalah sedikit jaga jarak dari kerumunan yang mungkin nanti di salah satu orang itu akan membawa virus COVID-19. Jadi sekarang lebih baik di rumah saja, ngerjakan tugas dari sekolah, membantu orang tua seperti itu, kemudian baca-baca materi, cari referensi ilmu yang lain dari YouTube mungkin, atau mungkin siaran atau video yang memang sengaja direkam oleh Bapak Ibu guru kalian yang bisa menambah keilmuan kalian. Begitu ya anak-anak hebat ya. Yuk yang baru gabung segera saja dengarkan 93,7 Merapi FM. Sekarang, ini Pak Sis jelaskan lagi sekarang. Apakah sudah ada vaksin atau obat untuk COVID-19? Jadi di beberapa negara itu sudah menemukan vaksin, tapi ini masih tahap uji coba, ya kan? Masih tahap uji coba. Kita tunggu perkembangan pengobatannya ya anak-anak hebat ya. Indonesia bekerja sama dengan Cina melakukan uji klinis vaksin Sinovac. Sedangkan dari Indonesia sendiri sudah ada vaksin merah putih, namun masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu kita harus menjaga imun tubuh biar kita tetap sehat, tetap bisa mencari ilmu, dan tetap menjadi anak berprestasi. Demikian dulu ya. Sekarang kita dengarkan lagu yang akan diputarkan oleh Kak Yunita. Oke, yang belum gabung nanti Pak Sis tunggu di segmen berikutnya. Gimana Bun? Salah satu cuma satu marketing.